anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 mengenai manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui amanat dalam dongeng, yang kedua mengetahui tokoh dan penokohan dalam dongeng, dan yang ketiga melakukan gerakan meloncat seperti katak. Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua. Ayo mengamati. Lihatlah apa yang sedang dibacakan Edo. Benny dan teman-temannya belajar dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan? Simaklah dongeng yang dibacakan oleh temanmu. Judulnya Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang, dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, nah lihatlah, burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Nah, tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di bawah ini. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Iya, jika kita berbuat baik, maka akan mendapat kebaikan pula. Dari paragraf keberapa kamu menemukan pelajaran tersebut? Iya, dari paragraf kelima. Nah, sekarang ayo bercerita. Ceritakanlah kembali isi dongeng Kisah Semut dan Merpati di depan teman sekelompokmu ya. Nah, sekarang ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Nah, seperti inilah kegiatan Benny saat memberi makan dan mengumpulkan telur-telur ayam. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung
beo ayah bisa bicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Dari cerita di atas, kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Sekarang tulislah 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks bacaan ya. Yaitu yang pertama, penyayang hewan dan lucu. Nah, lalu kalian tuliskan 2 sifat Benny yang kamu temukan pada teks bacaan. Tulislah di bukumu masing-masing. Mintalah bantuan orang tuamu. Ayo bermain peran. Edo paling jago kalau diminta menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Edo tahu kalau Benny menyayangi binatang. Ia suka menirukan tingkah laku dan ekspresi Benny saat mengelus ayam-ayamnya. Nah, kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang disebut pantomim. Kita bermain pantomim yuk. Tirukanlah gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluargamu. Temanmu yang lain akan menebaknya. Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu. Nah, sekarang ayo mencoba. Pernahkah kalian melihat kelinci atau katak yang lompat? Cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. 2 orang temanmu memutar tali dan mulailah meloncat saat tali berputar ke bawah. Gerakan yang pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh. Posisi tubuh jongkok dengan jarak 2 kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Ingat, sebelum meloncat, pastikan jarak antara 2 kaki cukup lebar ya. Lalu yang ketiga, tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Loncatlah ke udara, sementara tangan terbuka ke atas. Yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Lalu, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Nah, lakukanlah lompat tali seperti yang sedang dilakukan Edo, Siti, dan Lani berikut ini ya. Untuk kegiatan bersama orang tua dan siswa bersama-sama mencari informasi tentang manfaat memelihara hewan. Selamat belajar ya anak-anak. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.